Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santistri Aprilianti dengan nomor induk mahasiswa 211011903, Prodi Ekonomi kelas 3E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jangki Dausat, SHMH. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang investigasi dan metode seleksi. Ada 3 alasan untuk memilih karyawan yang tepat. Yang pertama, ada kinerja organisasi. Prestasi perusahaan sebagian selalu tergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang baik bagi perusahaan. Yang kedua, biaya merekrut dan mempekerjakan. Merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Kedua biaya penting karena dalam merekrut dan mempekerjakan karyawan itu membutuhkan biaya dan biayanya mahal. Yang ketiga, akan ada dampak hukum untuk mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Undang-Undang EEO Equal Employment Opportunity atau kesetaraan kesempatan kerja dan keputusan pengadilan menentukan prosedur seleksi yang tidak diskriminatif untuk kelompok yang dilindungi. Selanjutnya, konsep pengujian dasar. Di dalam konsep pengujian dasar ada 2, yaitu validasi dan rehabilitas. Validasi ialah ujian seleksi haruslah sah karena tanpa bukti validasi tidak ada alasan yang logis atau sah secara hukum yang dapat diizinkan untuk melanjutkan penggunaannya untuk menyaring pelamar pekerjaan. Validasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, validasi ujian. Validasi ujian yaitu akurasi di mana ujian, wawancara, dan yang lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Yang kedua, ada validasi kriteria. Validasi yang memperlihatkan bahwa nilai pada ujian atau alat produksi berhubungan dengan prestasi pekerjaan kriteria. Yang ketiga, validasi isi. Ujian yang sah isinya adalah yang berisi sampel dari tugas dan keterampilan yang benar dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Dan yang keempat ada validasi muka. Validasi muka adalah tipe validasi yang paling rendah signifikannya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai alat ukur. Selanjutnya, konsep pengujian dasar yang kedua adalah rehabilitas. Rehabilitas adalah karakteristik penting kedua dari ujian dan mengacu pada konsistensi dan merupakan konsistensi nilai yang diperoleh oleh seseorang saat diuji kembali dengan ujian sejenis atau bentuk sebuah ujian yang setara. Jenis-jenis ujian. Yang pertama, ujian kemampuan kognitif. Ujian kemampuan kognitif merupakan ujian kemampuan pemahaman umum atau inteligensia dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif. A. Ujian inteleksia atau IQ adalah ujian kemampuan umum. Ujian ini bukan hanya mengukur ciri tunggal tetapi kisaran kemampuan termasuk memori, kosakata, kefasihan bicara, dan kemampuan berhitung. B. Kemampuan kognitif khusus. Psikologi sering menyebut ujian ini sebagai ujian kecerdasan atau aptitude test karena tes ini mempunyai isi untuk mengukur kecerdasan dalam pekerjaan seperti operator mesin yang membutuhkan pemahaman mekanis. Yang kedua, ujian kemampuan motorik fisik. Tes ini mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana dan kecepatan jari, tangan, dan gerakan lengan, seperti ketangkasan jemari, ketangkasan manual, dan waktu beraksi. 3. Mengukur kepribadian dan minat.
Ujian kepribadian mengukur aspek dasar dari kepribadian seorang pelamar, seperti sifat tertutup, kemapanan, dan motivasi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada ujian keberhasilan. Ujian keberhasilan ini mengukur apa yang telah dipelajari seseorang, seperti halnya ujian-ujian yang Anda laksanakan di sekolah. Ujian ini mengukur pengetahuan dalam bidang pekerjaan seperti ekonomi, pemasaran, dan personalia. Selanjutnya, The Big Five. Teori Big Five pertama kali diperkenalkan oleh Lewis R. Goldberg pada tahun 1981. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori Big Five adalah Allport. Kelima trait tersebut biasa disingkat menjadi OCEAN, di mana O adalah openness to experience atau keterbukaan akan pengalaman baru, C. conscientiousness atau kesadaran, E. extraversion atau ekstraversi, A. agreeableness atau keramahan, dan N. neuroticism atau neurotisme. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.